Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di podcast Bumi Pala. Kali ini masih dalam suasana HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional. Insyaallah puncaknya di Aceh itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret ini di Sabang. Nah, berkaitan dengan isu-isu tentang pengelolaan sampah dan kepedulian kita terhadap sampah, bersama kami telah hadir pada siang hari ini ya, Bapak Muhammad Ramli Ar-Rahman SPD MSc. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Kadis. Ya. Terima kasih atas undangannya. Iya. Beliau adalah Kepala Sekolah Penggerak SMA Insan Madani ya. Yang hari ini lebih kurang 3 tahun di sini, Pak. Ya, 3 tahun tinggal di Aceh. Sudah 3 tahun tinggal di Aceh. Beliau dari Jogja dan tentu saja sudah paham sekali dengan adat, budaya, tradisi di Aceh. Baik, Pak, saya ingin mengetahui lebih banyak ya tentang SMA Insan Madani ya, sebagai sebuah sekolah penggerak. Karena saya dapat informasi ini ada inovasi yang luar biasa ini. Tanggal 7 nanti katanya ada seminar nasional ya. Siap, betul Pak, seminar nasional insyaallah. Tentang apa itu, Pak? Seminar nasional tentang pendidikan Indonesia, suara dari Aceh. Oh, betul. Berarti perwakilan suara dari Aceh nih. Insyaallah. Ya, sebagai sekolah penggerak barangkali kita juga ingin mengetahui lebih dalam ya. Apa sih namanya sekolah penggerak ya? Sehingga nanti apa-apa saja yang digerakkan, apakah ini ada juga kaitannya dengan pendidikan lingkungan hidup di sekolah atau seperti apa? Kira-kira apa sekolah penggerak itu? Baik, terima kasih Pak Kadis. Sekolah penggerak itu gagasan dari pemerintah melalui Kemendikbudristek, memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menentukan apa yang mau diajarkan ke anak didik. Jadi mungkin saja materi yang diajarkan sekolah di Aceh Selatan itu berbeda dengan sekolah di Jakarta. Sehingga ide ini akan mengaburkan, akan menghilangkan paradigma lama yang menyatakan oh wajar saja sekolah itu lebih sukses karena sekolah tersebut ada di kota. Kami sekolahnya di desa, di daerah. Kami tidak bisa seperti mereka. Nah, sekolah penggerak melalui saya ulangi, kurikulum Merdeka melalui sekolah penggerak itu merubah itu paradigma itu merubah bahwa setiap sekolah harus unggul, memperhatikan minat bakat anak dengan mempertimbangkan daya dukung di sekolah tersebut yang kita kenal dengan istilah contextual learning. Contextual learning ya. Siap, Bapak. Saya pernah berkunjung di sana, Pak Romli ya. Saya lihat di suasana sekolahnya, ya, terutama dalam pandangan saya, hijau sekali. Hijau. Iya, banyak tumbuh-tumbuhannya. Kemudian beberapa saya lihat itu ada juga tong-tong sampah ya, di beberapa tempat. Tapi tong sampahnya aneh saya. Iya. Tong sampahnya terbuat dari bekas-bekas kaleng cat ya. Betul. Ya. Barangkali ini coba kami kaitkan dengan program-program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ya. Kita sudah melaksanakan program Adiwiyata, tapi memang besar ya. Syarat-syarat di situ sekolah dia itu besar sekali. Komponennya banyak. Komponennya banyak sekali, sampai 12 sampai 14 kalau saya tidak salah ya. Dan itu sulit dipenuhi oleh sekolah-sekolah. Nah, walaupun kita sekarang sedang mendampingi 17 sekolah di seluruh kabupaten kita ya, Kabupaten Aceh Selatan, namun saya meyakini bahwa mesti ada pendekatan dalam konteks lokalnya seperti apa.
Kira-kira pendekatan adiwiyata ini, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Robi. Jadi berbicara tentang adiwiyata itu salah satu penghargaan terhadap sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Benar sekali. Benar. Dia bisa diintegrasikan, ide lingkungan ini bisa diintegrasikan masuk ke dalam pembelajaran. Betul. Itu ide utamanya. Betul. Sayangnya ada komponen lain yang mungkin berat dipenuhi oleh sekolah. Betul. Contoh misalnya infrastrukturnya harus ada atap, jarak dari sekolah ke titik tempat pengambilan wudhu atau ke titik parkir harus lengkap seperti apa. Jika sekolah dibebankan dengan hal-hal yang cukup sulit dipenuhi, nggak sukses nih, ide lingkungan ini nggak sukses. Karena yang akan dilihat oleh warga sekolah adalah apa iya kita bisa, sedangkan ada syarat yang lain. Iya. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka dengan sekolah penggerak, sekolah diberikan kebebasan untuk ya sudah, yang penting ide lingkungannya masuk ke dalam sanubari anak-anak. Doktrin tanda kutip yang positif, kita doktrin anak-anak tentang kepedulian lingkungan. Nah, mungkin bisa dilihat dari visi sekolah tersebut. Iya. Apakah sekolahnya memiliki visi yang ada nuansa lingkungannya? Iya. Karena ingat, lingkungan itu tidak berdiri sendiri, dia terintegrasi dengan pendidikan, dengan mata pelajaran lain. Nah, jika di suatu sekolah sudah memiliki visi yang mendorong kesadaran lingkungan, nanti visi itu akan terrealisasi melalui kurikulum sekolah tersebut. Iya. Emang kalau di di Insan Madani ini dari tingkatan pendidikannya seperti apa? Apa itu dari SD, SMP? Baik. Insan Madani ada dari level PAUD, pendidikan anak usia dini, PAUD Islam terpadu, kemudian SMP Islam terpadu, SD Islam terpadu, SMP Islam terpadu, dan SMA. Yang SMA basisnya boarding school, sekolah berasrama. Kami di satu atap ini memilih visinya saja itu sudah green school. Emang apa visi? Iya, visi sekolah Insan Madani itu adalah SMA Insan Madani menjadi sekolah hijau yang profesional, berakhlak, bermutu, dan terdepan. Sekolah hijau? Sekolah hijau. Jadi dari visinya saja sekolah hijau, jadi segala kegiatan harus mempertimbangkan kearifan lingkungan. Nah, dari visi ini kemudian kami turunkan ke program kerja. Di sekolah program kerja kita kenal dengan istilah kurikulum. Nah, alhamdulillah karena ada kurikulum merdeka, sekolah-sekolah nih di Aceh Selatan ya. Karena Aceh Selatan ini dari PAUD SD SMP, karena kabupaten di bawah PAUD SD SMP hingga SMA sudah mulai diarahkan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Enaknya kurikulum merdeka, Pak. Kalau kurikulum dulu, wah nggak bisa nih, pelajaran sekolah harus matematika, fisika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Iya. Tapi kalau sudah kurikulum merdeka, kepala sekolahnya bisa duduk bareng nih sama wakil yang lain. Kita keluarkan yuk ide kesadaran lingkungan. Boleh Pak, boleh. Taruh dalam program kerja di dalam kurikulum merdeka itu. Tidak usah lama-lama, 1 minggu dalam 6 hari sekolah ya, Senin sampai Sabtu, kita taruh di hari Sabtu saja. Kira-kira 2 jam pelajaran membahas tentang isu-isu lingkungan, dan itu sudah kami lakukan. Prakteknya gimana? Misalnya dari sekolah PAUD, TK, IT tadi ya, kemudian SMP sampai di SMA itu, dalam praktiknya seperti apa? Bagaimana mengintervensi pengetahuan-pengetahuan tentang kesadaran lingkungan itu? Misalnya katakanlah mereka mulai sadar dengan membuang sampah pada tempatnya, gitu ya, tidak membuang-buang makanan sembarangan dan lain sebagainya. Baik, contoh nyata langsung ya. Aksi nyata yang dilakukan di Insan Madani, pertama, kami punya jam pelajaran sendiri namanya Green School. Ada mata pelajarannya. Ada mata pelajarannya. Nama mata pelajarannya Green School. Jadi memang disediakan 2 jam pelajaran. Ini harus diadopsi nih. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Untuk sekolah lain, jika dikatakan, oh itu bertentangan nggak dengan kurikulum nasional? Tidak. Karena kita sudah kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menentukan pelajaran apa yang mau kita ajarkan, nilai moral apa yang mau kita tanamkan ke anak-anak kita selain mata pelajaran akademik. Jadi aksi nyata yang pertama, kita punya kegiatan mata pelajaran masuk ya ke intrakurikuler namanya Green School.
seminggu 2 jam. 2 jam pelajaran ya, bukan 2 jam 60 menit, tapi 2 JP, 2 jam pelajaran. Nah, Green School ini kami tidak membebankan guru dengan yang administrasi pembelajaran, enggak. Kami cuma duduk sama gurunya, pengajarnya, Pak Guru, 6 bulan ini produk kita mau apa? Oh ya. Oke Pak, 6 bulan ini produk kami dari mata pelajaran Green School adalah memproduksi pupuk organik. Emang ada? Ada Pak. Nanti kami akan serahkan ke Pak Kadis. Oh ya? Contoh proses yang dilakukan oleh anak-anak kelas 10 SMA Insan Madani. Iya. Dari daun-daun yang berguguran di area Insan Madani, kemudian kita olah, kita tanam, lapisan pertamanya apa, lapisan keduanya apa, kemudian ada campurannya apa. Setelah 3 bulan jadi pupuk. Nah, kenapa 3 bulan? Karena 3 bulan ada penyerahan rapot ujian tengah semester. Oh iya. Jadi kita menilai, kami Insan Madani menilai anak-anak kami bukan ujian tulis, tapi per kelompok, mana hasil pupukmu sukses. Mana hasil pupukmu sukses nggak? Wah, alhamdulillah sukses nih. Nah, pupuk ini kemudian kami terapkan ke tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Karena di Insan Madani ada pinus, ada kelapa, ada mangga dan yang lainnya gitu. Jadi udah langsung praktek tuh, sehingga guru yang datang ngajar itu tidak perlu memiliki keahlian harus sarjana pertanian, tidak. Jadi Pak, fokusnya ke pupuk ya. Oke, berarti gurunya mempelajari dulu tentang pupuk itu apa, jenis-jenis pupuk apa, eksekusi praktek langsung. Kalau tentang plastik? Nah, untuk plastik tadi kita berbicara di 1 semester pertama ya. Nah, kemudian jika pupuk bisa dilaksanakan 3 bulan, karena proses pembuatan pupuk organik itu selama 3 bulan, yang plastik tidak butuh proses. Dari awal kegiatan Green School, anak-anak Insan Madani sudah diarahkan pemilahan sampah. Jadi kami di sekolah menyediakan tempat sampah itu 3. Sampah plastik, sampah daun, dan yang campur. Campur residu ini residu. Yang residu itu yang mungkin bisa diolah tapi prosesnya lebih lama, butuh alat lebih mahal. Betul. Nah, itu kan kesulitan bagi sekolah. Maka sampah plastik dan sampah daun yang daunnya kami olah menjadi pupuk pupuk organik, yang plastiknya kami jual keluar. Dan selain dijual, untuk di program Green School yang sudah pernah berjalan, itu kami buat tulisan. Ada namanya tulisan I Love Insan Madani gitu ya. Ada lambang love. Bahannya itu dari botol plastik yang kami bakar. Kalau bakar kan nanti jadi meleleh. Nah, cairannya itu kami campur dengan konsentrat. Bahasa simpelnya itu semen putih gitu ya. Nanti dicetak dan itu menjadi kuat. Jadi anak-anak produk akhirnya itu di akhir semester kedua 1 tahun itu, mana kamu bisa bikin huruf apa dari botol-botol plastik itu. Nah, jika rekan-rekan berkunjung ke Insan Madani masih ada itu, kami buat lambang love untuk jadi foto booth ya. Kalau di sekolah-sekolah lain membuatnya dari aluminium, dari papan plastik akrilik, betul Pak Kadis. Tapi kalau di Insan Madani itu adalah olahan botol plastik yang diawali dari pembakaran, kemudian kita kasih konsentrat, kita kasih perwarna, dicetak jadi tulisan. Nah, ini saya rasa bisa ditularkan ke sekolah lain gitu. Ya, selain dengan kami ya pernah berkunjung ke sana walaupun hanya memberikan motivasi, sentuhan sedikit ya. Kira-kira selama ini ada nggak membangun kerjasama dengan institusi lain dalam konteks itu tadi Green School? Oh, tentu. Green School, Pak Kadis, yang perlu kita sama-sama ingat, kepedulian lingkungan itu tidak bisa berdiri sendiri. Insan Madani tidak bisa berdiri sendiri untuk menyadarkan anak-anaknya peduli tentang lingkungan. Saya yakin Dinas Lingkungan Hidup pun akan kewalahan jika bekerja sendiri. Itulah sebabnya Insan Madani bekerja sama dengan beberapa NGO, non-government organization, dan tentunya Insan Madani bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan tentang pemilahan sampah.
Nah, di sisi lain kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Benar. Kabupaten dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan, karena SMA di situ. Bekerja samanya dalam hal apa Pak Ramli? Kan gitu pertanyaannya. Jadi kami datangi nih, ini contohnya tahu waktu itu, terima kasih Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup sudah mendukung kegiatan Insan Madani. Insan Madani berkunjung ke Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Dinas, ini kami ingin membuka lahan, tetapi ada sampah-sampah yang sifatnya residu yang tidak bisa diolah oleh siswa, karena kan siswa terbatas. Kemudian saat itu Dinas Lingkungan Hidup mendukung, oke, kami turunkan armada untuk mengangkut sampah residu itu. Berarti contoh yang residu selesai. Kemudian kami bangun lagi kerjasama dengan Koramil. Oh, Koramil setempat ya? Koramil setempat, Kecamatan Muke, tembusannya ke Kodim Aceh Selatan ya, ke Bapak dan Ibu. Kami berdiskusi dengan Babinsa saat itu. Bapak, bagaimana ya jika kita lahan ini biar nggak tidur nih, produktif? Karena Babinsa kan memang pendampingan ke masyarakat. Beliau mengatakan, kenapa nggak kita buka lahan itu menjadi perkebunan, kemudian nanti kita undang orang lokal menjadi pembicara di kelas bagaimana membuat kebun di lahan sempit. Nah, kemudian kami bekerja sama juga dengan WWF, World Fund yang lambangnya panda-panda lucu-lucu itu ya, tentang kesadaran lingkungan. Jadi Insan Madani tidak akan mungkin berdiri sendiri. Baik, saya kira ini sangat luar biasa diskusi kita pada hari ini ya. Kita telah mendapatkan banyak informasi dan praktis-praktis bagaimana sekolah bisa menerapkan green school. Ini semoga ini menjadi sebuah contoh bagi sekolah-sekolah yang lain ya. Dan tentu saja ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita mesti berkolaborasi dengan semua institusi, baik itu pemerintah, non pemerintah, juga perusahaan sendiri, sehingga bagaimana menanamkan kecintaan kita terhadap lingkungan yang asri, lingkungan yang lestari dan berkelanjutan ini semakin baik untuk generasi kita dan generasi yang masa yang akan datang. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Ramli ya, atas kesediaannya berdiskusi, berbagi informasi dan pengalaman dengan kami. Demikian kami akhiri dengan terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.